Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang perdagangan internasional. Pengertian dan manfaat perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan perdagangan barang atau jasa yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan negara lain. Perdagangan internasional memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan persahabatan antar negara. Kedua, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, memperluas lapangan pekerjaan. Keempat, memenuhi kebutuhan tiap negara. Dan yang kelima, mendorong kegiatan produksi secara optimal. Faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. 1. Faktor pendorongnya. A. Hemat biaya produksi, efisien. B. Perbedaan selera masyarakat. C. Perbedaan sumber daya tiap negara. D. Keinginan memperkuat kerjasama antar negara. Yang terakhir, kelebihan memperkuat kerjasama antar negara. Kedua, faktor penghambat. A. Terjadi konflik di suatu negara. B. Perbedaan mata uang dan nilai tukar. C. Perbedaan kualitas sumber daya tiap negara. D. Terdapat organisasi ekonomi regional. E. Pembayaran antar negara yang sulit dan berisiko. Yang terakhir, terjadi wabah penyakit di suatu negara. Teori perdagangan internasional. Beberapa ahli mengemukakan teori yang berhubungan dengan perdagangan internasional. Teori tersebut mendeskripsikan beberapa pandangan yang berada mengenai perdagangan internasional. A. Teori keunggulan mutlak. Teori keunggulan mutlak atau teori keunggulan absolut merupakan teori yang dikemukakan oleh Adam Smith yang menjelaskan tentang keunggulan suatu negara terhadap negara lain secara mutlak dalam hal produksi. B. Teori keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif ini merupakan kemampuan menghasilkan barang atau jasa dengan biaya yang lebih rendah daripada yang dikeluarkan oleh pesaing. C. Teori Heckscher-Ohlin. Menurut teori Heckscher-Ohlin, yaitu suatu negara akan mengekspor barang yang memiliki faktor produksi melimpah secara intensif. Kebijakan perdagangan internasional. Pertama, tarif merupakan pungutan yang dibebankan pada barang yang diekspor atau diimpor. Kedua, kuota adalah kebijakan pemerintah untuk membatasi barang-barang yang masuk dari luar negeri. Ketiga, larangan ekspor dan impor bertujuan untuk melindungi produsen dan konsumen dalam negeri serta meningkatkan komoditas tertentu. 4. Subsidi dan premi merupakan kebijakan dalam bentuk perlindungan atau bantuan dalam industri dalam negeri melalui keringanan pajak dan subsidi harga. B. 5. Devaluasi merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menurunkan nilai tukar rupiah atas mata uang negara asing. 6. Diskriminasi harga merupakan kebijakan pemberlakuan harga jual yang berada untuk suatu jenis barang yang sama pada segmen pasar berbeda. 7. Dumping merupakan kebijakan diskriminasi harga dengan menjual harga barang ke luar negeri pada tingkat harga lebih rendah dibandingkan pasar dalam negeri. Tujuan kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama, mengendalikan ekspor dan impor. Lalu lintas ekspor dapat dikendalikan melalui kebijakan perdagangan internasional. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kuota impor dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi negara berkembang. Ketiga, menyehatkan neraca pembayaran. Kebijakan perdagangan internasional dapat menjadi salah satu alat menyehatkan neraca. 4. Memperluas lapangan pekerjaan. Makin tinggi permintaan produk dalam negeri, makin meningkat kebutuhan tenaga kerja dalam negeri.